Perbandingan harta kekayaan AKP Dadang dan AKP Ulil Rianto. Penembakan tersebut diduga akibat penindakan yang dilakukan Satreskrim terhadap tambang ilegal galian C. Jenazah AKP Ulil telah dimakamkan di pemakaman Siri, Napes C, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, Ulil Rianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 KH. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Brigjen TNI Elvis Rudi, merupakan paman dari AKP Ulil Rianto, mengenang sosok keponakannya itu. Brigjen TNI Elvis cukup dekat dengan AKP Rianto, bahkan ialah sosok yang membuat Kasat Polres Solok Selatan tersebut memilih karirnya menjadi seorang polisi. AKP Rianto Ulil Ansar terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada tahun 2023 saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Total harta kekayaan yang dilaporkannya sebesar 150 juta rupiah. Berikut rincian harta kekayaan yang dimiliki AKP Rianto Ulil Ansar. Data harta A tanah dan bangunan RP. B alat transportasi dan mesin RP. C. Harta bergerak lainnya RP. D. Surat berharga RP. E. Kas dan setara kas RP. 150 juta F. Harta lainnya RP. Subtotal RP. 150 juta 3. Hutang RP. 4. Total harta kekayaan 2-3 RP. 150 juta. Daftar harta kekayaan AKP Dadang Iskandar. A. Tanah dan bangunan RP. 260 juta 1. Tanah seluas 400 m2 di Kap, Kota Solok Selatan, hasil sendiri RP. 110 juta 2. Tanah dan bangunan seluas 220 meter 2 per 220 m2 di Kap, Kota Padang, hasil sendiri RP. 150 juta B. Alat transportasi dan mesin RP. 239 juta 1. Motor, Honda sepeda motor tahun 2010, hasil sendiri RP. 6 juta 2. Motor, Yamaha VI XION sepeda motor tahun 2013, hasil sendiri RP. 13 juta 3. Mobil, Suzuki Green Vitara JEEP tahun 2010, hasil sendiri RP. 100 juta 4. Mobil, Isuzu PANTHER tahun 2008, hasil sendiri RP. 120 juta C. Harta bergerak lainnya RP. 24 juta D. Surat berharga RP. E. Kas dan setara kas RP. 22 juta F. Harta lainnya RP. Subtotal RP. 545 juta 3. Hutang RP. 100 juta. Harta kekayaan AKP Ulil Rianto, korban penembakan AKP Dadang. Penembakan tersebut diduga akibat penindakan yang dilakukan Satreskrim terhadap tambang ilegal galian C. Jenazah AKP Ulil telah dimakamkan di pemakaman Siri, Napes C, Makassar,
Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, Ulil Rianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 KH. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Brigjen TNI Elvis Rudi, merupakan paman dari AKP Ulil Rianto, mengenang sosok keponakannya itu. Brigjen TNI Elvis cukup dekat dengan AKP Rianto, bahkan ialah sosok yang membuat Kasat Polres Solok Selatan tersebut memilih karirnya menjadi seorang polisi. AKP Rianto Ulil Ansar terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada tahun 2023 saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Total harta kekayaan yang dilaporkannya sebesar 150 juta rupiah. Berikut rincian harta kekayaan yang dimiliki AKP Rianto Ulil Ansar. Data harta A tanah dan bangunan RP. B alat transportasi dan mesin RP. C harta bergerak lainnya RP. D surat berharga RP. E kas dan setara kas RP. 150 juta F harta lainnya RP. Subtotal RP. 150 juta 3. Hutang RP. 4. Total harta kekayaan, 2-3, Rp. 150 juta. Sosok AKBP Arif Mukti, turut diperiksa terkait AKP Ulil ditembak AKP Dadang. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti, turut diperiksa terkait insiden penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. AKBP Arif Mukti Surya Adi menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya menggantikan AKBP Teddy Purnanto. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan, dirinya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tahun 2021. Dikutip dari berbagai sumber, sebelum dimutasi ke Polda Sumatera Barat, AKBP Arif Mukti ternyata juga pernah menjabat sebagai Kabak Ops Polres Lamongan pada tahun 2015. Kemudian ia diangkat menjadi Wakapolres Lamongan pada tahun 2017. Setahun berjalan, Arif Mukti kembali dimutasi sebagai Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Setelah naik pangkat dari Kompol menjadi AKBP, Arif Mukti pun diangkat menjadi Kasubdit Dalmas Polda Jatim tahun 2020, sebelum bertugas ke Polda Sumatera Barat. Harta kekayaan AKBP Arif Mukti. Dilansir dari LHKPN KPK, AKBP Arif Mukti memiliki harta kekayaan sebesar 2.931 juta rupiah. Berikut rinciannya, tanah dan bangunan 2.500 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 150 meter 2/178 m2 di Kap, Kota Surabaya, hasil sendiri 2.500 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 890 juta rupiah 1 mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4
El Dakar Ultimate tahun 2022. Hasil sendiri Rp690 juta. Mobil, Jeep CEC 7 tahun 1982. Hasil sendiri Rp200 juta. Harta bergerak lainnya Rp0. Surat berharga Rp0. Kas dan setara kas Rp10 juta. Harta lainnya Rp0. Subtotal Rp3.400 juta. Hutang Rp469 juta. Total harta kekayaan Rp2.931 juta. Polda Sumatera Barat, Sumbar, telah memeriksa 5 orang saksi terkait penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Peristiwa tragis ini diduga berkaitan dengan penegakan hukum tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Solok Selatan. Pelaku Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menghabisi nyawa AKP Rianto Ulil Ansar. Salah satu di antara 5 saksi tersebut, ada Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Keberadaan Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti saat kejadian penembakan disorot.